Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Angkatan 66 dan Angkatan 70-an. Yang pertama adalah sejarah lahirnya Angkatan 66. Seperti yang kita ketahui bersama, pada tahun 1966 telah terjadi di negara Indonesia peristiwa yang besar dan teramatlah penting, di mana di dalam peristiwa ini terbentuklah Angkatan 66. Jadi di Angkatan 66 ini melakukan pendobrakan terhadap kebobrokan yang disebabkan oleh penyelewengan negara besar-besaran, di mana penyelewengan ini membawa kehancuran total. Maksudnya kehancuran total itu merugikan rakyat, merusak lingkungan, dan merugikan negara. Jadi pada Angkatan 66 ini lahirlah di mana adanya puisi, drama, dan prosa. Yang pertama kita bahas adalah puisi. Jadi pada zaman ini, kehidupan sosial masyarakat Indonesia masa ini ditandai dengan adanya berbagai demonstrasi mahasiswa yang menolak dengan Orde Lama. Jadi terciptanya puisi ini timbul dengan adanya ciri-ciri pada puisi periode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi dianggap lebih penting daripada bentuk dan bahasanya. Dan bahasanya bebas maksudnya. Jadi dimasukkan di sini adalah di mana puisi tersebut dianggap lebih penting daripada bentuk. Jadi bentuk bagaimanapun rupanya, walaupun jelek, walaupun bagus, itu sama bentuknya. Yang penting bisa dibaca dan bernilai makna bagi masyarakat luas. Dan bahasanya juga bebas, baik tergantung daerah masing-masing, bahasa daerah masing-masing, ataupun bahasa mereka tersendiri. Karena itu sesuai dengan panutan masyarakat mereka. Yang kedua adalah kebanyakan bertema perlawanan melawan tirani dan kekejaman Orde Lama. Dipengaruhi pujangga dunia tetapi tetap berusaha mempertahankan jati diri bangsa. Walaupun bagaimana pengaruh dunia luar kepada kita yang masuk kepada kita pada zaman itu tidak melawan pengaruh tersebut. Yaitu dengan menciptakan puisi ini adalah salah satu cara melawannya. Yang ketiga adalah beraliran idealisme. Yang kedua adalah prosa. Jadi, pada prosa Angkatan 66 ini terdapat beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah tema yang menonjol adalah protes sosial dan politik. Apa itu protes sosial? Yaitu protes masyarakat terhadap ketidakadilan. Yang kedua adalah protes politik, di mana parlemen-parlemen ataupun menteri-menteri pada saat itu yang dibentuk mempunyai protes ataupun keluhan tersendiri. Yang kedua adalah isi lebih luas dan umum. Isi lebih luas mencakup seluruh wilayah ataupun dekade. Dan umum adalah mencakup seluruh masyarakat, baik itu masyarakat yang terasingkan maupun tidak. Yang ketiga adalah standar budaya lebih umum dan lebih modern. Jadi budaya Orde Lama mulai ditinggalkan dan masuk ke budaya Orde Baru. Yang keempat adalah idealisme, dan yang kelima adalah kalimat-kalimat yang digunakan pada cerita tidak meliuk-liuk seperti pujangga baru, tetapi tidak pendek seperti Angkatan 45. Singkatnya, bahasanya bebas. Jadi pada hal ini itulah yang membedakannya pada Angkatan Pujangga Baru dan Angkatan 45. Sastrawan-sastrawan pada Angkatan Prosa Angkatan 66 ini antara lain adalah Ahmad Nafis, Toha Muhtar, dan Mangun Wijaya. Ahmad Nafis menciptakan novel Kemarau, sedangkan Toha Muhtar menciptakan novel Pulang, dan sedangkan Mangun Wijaya menciptakan novel Burung-Burung Manyar. Dan masih banyak lainnya seperti Iwan Simatupang, Mokhtar Lubis, dan Mariange Katopo. Yang kedua adalah drama Angkatan 66. Nah, setelah kita membahas prosa, kita akan masuk ke dalam drama Angkatan 66. Bagaimana Angkatan Drama 66 melakukan sebuah drama? Ini adalah penjelasannya. Pada periode mutakhir, peran tim dan DKJ menjadi sangat menonjol. Jadi, terjadi pembaruan dalam struktur drama. Pada umumnya, tidak memiliki cerita, anti-plot, non-lincar, tokoh-tokohnya tidak jelas identitasnya, dan bersifat non-tematis, yaitu bersifat tidak umum maksudnya. Penulis-penulis dramanya juga yang terkenal antara lain adalah Rendra,
Arifin C. Nur Putu Wijaya, dan Rian Tiarno. Nah, sudah tahu kan bagaimana kisah Angkatan 66 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu mengenai puisi, prosa, dan drama. Sekarang kita akan masuk kepada peristiwa Angkatan 70-an. Jadi adik-adik, istilah ini, Angkatan 70-an, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dami Entoda dalam kertas kerjanya Peta-Peta Perpuisian Indonesia pada tahun 1970-an. Jadi di dalam Angkatan 70-an ini ada beberapa terjadi peristiwa penting yang berpengaruh besar terhadap masyarakat. Apa-apa saja peristiwa penting itu? Nah, di Iskandar Wasid dan kawan-kawan menyebutkan bahwa pada periode ini tercatat beberapa peristiwa penting, antara lain seperti berikut. Yang pertama, pada tahun 1970, Haji B. Jasin diadili. Majalah yang dipimpinnya dituduh memuat cerita pendek yang menghina agama Islam. Yang kedua, pada tahun 1973, Sutarjit Chalzom Bakri mengumumkan kredo puisinya. Masih pada tahun ini muncullah istilah aliran Rawamangun dan Muhammad Saleh Ustagalong. Yang ketiga adalah pada bulan September tahun 1974 diselenggarakan pengadilan di Bandung. Masih pada bulan September diselenggarakan jawaban atas pengadilan puisi yang dilangsungkan di Jakarta. Dan yang keempat adalah pada tahun 1975 diselenggarakan diskusi besar cerita pendek Indonesia di Bandung. Jadi kebanyakan peristiwa ini terjadi di Bandung. Yang kelima adalah tahun 1977. Muncul istilah Angkatan 70. Dilontarkan oleh Dami Entoda. Jadi pada tahun 1977 terbentuklah Angkatan 70-an yang dibentuk langsung oleh Dami Entoda. Yang keenam adalah tahun 1980. Novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karya Pramodya Anantatur dilarang oleh pemerintah. Demikian pula untuk novel-novel lainnya. Dan ini terjadi pada tahun 1985, 1987, dan 1988. Yang ketujuh adalah pada bulan Agustus tahun 1982. Diadakan seminar peranan sastra dalam perubahan masyarakat yang diselenggarakan di Jakarta. Jadi di dalam seminar ini membahas tentang pentingnya peranan sastra dalam sosial ataupun masyarakat. Yang ke-8 adalah pada tahun 1984. Muncul masalah sastra kontekstual serta jadi topik diskusi. Jadi setelah kita mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada Angkatan 70-an, kini kita akan membahas tentang sastrawan-sastrawan yang ada pada zaman 70-an ataupun Angkatan 70-an. Jadi terdapat banyak sih sastrawan yang terdapat pada Angkatan 70-an ini. Akan tetapi sekilas saja kita akan membahas 10 sastrawan saja ataupun menyebutkan nama 10 sastrawan saja. Yang karya-karyanya ini sangat menawan dan sangat menarik untuk dibaca. Yang salah satunya adalah yang pertama adalah Putu Wijaya. Yang kedua Sutarji atau dengan kata lain Chalzom Bakri. Yang ketiga Arifin C. Nur. Dan yang keempat adalah Danarto. Yang kelima Iwan Simatupang. Yang keenam Budi Dharma. Nama saya Budi Aman ya. Jadi jangan salah-salah menilai. Yang ketujuh adalah Taufik Ismail. Tentu Anda tidak asing lagi dengan nama ini. Yang ke-8 adalah Mbah Ainul Najib. Yang ke-9 adalah Umar Khayyam. Yang ke-10 Kunto Wijoyo. Dan sekarang kita akan membahas pada bahasan terakhir, yaitu jenis-jenis karya sastrawan Angkatan 70-an. Mau tahu kan? Jadi, jenis-jenis karya sastrawan Angkatan 70-an adalah puisi. Yang pertama adalah puisi. Pada periode ini, muncul puisi-puisi yang disebut puisi kontemporer. Di antara puisi ini, ada pun ciri-ciri khas periode ini adalah protes yang dikemukakan tidak seperti dalam periode 66 yang ditunjukkan kepada Orde Lama dan kemunafikan, tetapi tentang kepincang-pincangan masyarakat pada awal industrialisasi. Yang kedua adalah kesadaran bahwa aspek manusia merupakan subjek dan bukan objek dalam pembangunan. Jadi aspek manusia merupakan subjek dan bukan objek dalam pembangunan ini maksudnya
tidak terfokus sekali. Yang ketiga adalah banyak mengungkapkan kehidupan batin religius dan cenderung mistik. Jadi dalam puisi ini banyak mengungkapkan seperti roh-roh, hantu, ataupun yang lainnya. Yang keempat adalah cerita dan pelukisan bersifat alegoris dan fabel. Yang kelima, hak-hak asasi manusia diperjuangkan, kebebasan persamaan, pemerataan, dan terhindar dari pencemaran teknologi modern. Yang keenam adalah kritik juga dikemukakan bagi para penyeleweng. Jadi bagi para pencaci, bagi para yang tidak suka, yang mengungkapkan perasaannya secara langsung tanpa ada alasan yang pasti, maka itu akan diselewengkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi di sini ada dua macam juga jenis ciri khas puisi ini. Yang pertama adalah dari struktur fisik. Dari struktur fisik, puisi bergaya bahasa mentera menggunakan sarana kepuisian berupa ulangan kata, frasa, ataupun kalimat. Gaya bahasa paralelisme dikombinasikan dengan gaya hiperbola untuk memperoleh efek yang sebesar-besarnya serta menonjolkan tipografi. Yang kedua adalah puisi konkret sebagai eksperimen. Jadi dalam puisi ini menggambarkan ekspresi seseorang ataupun perasaan seseorang. Yang ketiga adalah banyak menggunakan kata-kata daerah untuk memberikan kesan ekspresif. Pada zaman ini, puisinya banyak menggunakan bahasa-bahasa daerah ataupun bahasa lokal dibandingkan bahasa nasional. Yang keempat adalah banyak menggunakan permainan bunyi. Banyak menggunakan permainan bunyi yang dimasukkan di sini adalah tidak mengandalkan hanya satu suara, akan tetapi melebihi satu suara. Baik itu suaranya berasal dari musik, seperti gamelan ataupun seruling, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah gaya penulisan yang prosaik, yaitu gaya penulisan yang prosaik yang dimaksud di sini adalah penulisannya yang unik dan beda dari yang lainnya. Yang keenam, menggunakan kata yang sebelumnya tabu. Yang kedua, yaitu struktur tematik. Pertama, protes terhadap kepincangan masyarakat pada awal industrialisasi. Yang kedua, kesadaran bahwa aspek manusia merupakan subjek dan bukan objek pembangunan. Yang ketiga, banyak mengungkapkan kehidupan batin religius dan cenderung mistis. Yang kedua, cerita dan pelukisnya bersifat alegoris dan variabel. Yang kelima, perjuangan hak-hak asasi manusia, kebebasan, persamaan, pemerataan, dan terhindar dari pencemaran teknologi modern. Yang keenam, kritik sosial terhadap si kuat yang bertindak sewenang-wenang terhadap mereka yang lemah dan kritik tentang penyelewengan. Kritik sosial ini dilakukan oleh masyarakat langsung terhadap pemerintah, yang mana pemerintah ini melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu rewel ataupun yang lainnya. Jadi setelah membahas puisi, kita akan membahas pula yaitu yang kedua adalah prosa dan drama. Pada angkatan ini, mulai lahir karya-karya yang lebih beragam dan melawan arus biasa. Sutarji Chalzom Bakhtiar dianggap menjadi pelopor angkatan ini. Nama-nama yang berpengaruh pada masa ini antara lain Nora Mahendra Sutarji Chalzom Bakhtiar, Iwan Simatupang, NH Dini, Supardi Djoko Damono, Umar Khayyam, Danarto Putuwijaya, dan Abdul Hadi WM. Dari struktur fisiknya, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melepaskan ciri konvensional, menggunakan pola sastra absurd dalam tema, alur, tokoh, maupun latarnya. Yang kedua adalah menampakkan ciri latar kedaerahan atau warna lokal. Jadi, budaya lokal dicampur sarikan terhadap prosa dan drama ini. Dari struktur tematik, ada beberapa ciri. Yang pertama adalah sosial, yang meliputi politik, kemiskinan, dan lain-lain. Yang dimaksud sosial di sini adalah masyarakat, yang meliputi politik, yaitu bagaimana kinerja pemerintah, dan kemiskinan, bagaimana kesengsaraan masyarakat di luar sana, dan yang lain-lain sebagainya. Yang B adalah kejiwaan. Jadi kejiwaan sangat terfokus pada prosa dan drama pada masa ini. Jika kejiwaan seseorang itu bagus, maka aktingnya juga akan bagus, baik itu dalam drama maupun prosa. Yang ke C adalah metafisik, yaitu kemampuan fisik yang sehat. Jadi, setelah kita membahas ini, semoga saja ilmu yang kita dapat dari sejarah sastra ini dapat bermanfaat, baik itu dari angkatan 66 sampai angkatan 77-an. Baik, sudah dulu saya teman-teman. Saya akhiri sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di lonceng bawah ini. Sekian dari saya akhiri dengan nama saya Budiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.